sedang perjalanan ya Pak ya. Doakan saudara bisa sampai dalam keadaan sehat dan selamat ya saudara ya. Saya dibarengin sama anak saya yang cewek. Sini ini tempatnya orang-orang singgah karena udah apa ya, sana mau ke Kalteng, sana mau ke Sanggau, sana mau ke Pontianak gitu, pertigaan gitu. Aduh, jangan di-spill anak saya, nanti diculik si Memet. Jangan ya, dari belakang aja. Nah itu dia anak saya ya Pak ya. Jangan nanti diculik si Memet, ya boleh. Kalau emaknya kan nggak takut, udah tahan banting ya kan. Salam, aku nggak mau manggil ke depannya ya. Iya, jalan darat. Oh bisa Pak. Ini Kak. Jalan darat bisa. Saya kemarin pergi ke Palangkaraya itu 3 hari. 3 hari ke Palangkaraya. Berapa jam Bu? 3 hari Pak. Jadi kalau kita mau ke Kalteng 3 hari kan nggak bisa lanjut Pak, pingsan nanti di mobil Pak ya. Salam Pak FB, nggak dibaca. Apa yang nggak dibaca? Pak Grab Laut, kalian pasti doakan, amin. Cukup didoakan saja ya Pak, hati sudah bahagia. Saat ini karena di perjalanan ya saudara-saudara, saya beserta anak saya udah lewat. Apa tuh? Jangan ngambekan. Nanti kalau ngambekan itu nambah keriput ya kan, habis gitu nambah jerawat. Senyum aja. Berarti kalau lagi nggak dibaca, saya lagi kelilipan Kak. Anggap saya lagi kelilipan gitu kan. Soalnya saya itu kan lagi perjalanan Pak, baru turun dari mobil Pak, piang ini aja nih. Karena istirahat nih mobilnya, tak lagi mau jalan lagi ya. Makasih saudara Yuke. Salam Pak Abenego. Saya ditemani oleh anak gadis saya. Cie, ditutupin ya. Anak saya pemalu Pak, kalau mamanya nggak tahu malu ya kan. Jangan ya Pak ya, jangan minta spill ya Pak ya, nanti anak saya diculik Memet. Salam Pak Abed. Enak Pak, punya anak itu rasa temen, ya enggak? Makasih Pak Jin. Ya makasih Pak Jin, Tuhan berkati ya. Pak Jin, anaknya umur berapa? Anak saya umur 18. Ya, yang ini umur 18. Salam saudara Christian Pria. Anak saya yang kedua umurnya 18 ya. Anak yang ketiga almarhum. Anak yang keempat yang bocil. Banyak anak ya Pak ya. Kalau anak pertama umurnya 24. Mamanya ini udah 40 lebih Pak ya. Kalau umur saya udah 40 lebih ya. Makasih sudah bergabung. Makasih. Saya Kristen Bu Nita. Mama awet muda, puji Tuhan. Saya Kristen, tetapi buat saya Kristen Katolik adalah sama ya Bu ya. Kita macam mana di Katolik ada pendeta ya. Katolik nggak ada pendeta, yang ada tuh pastor dan suster. Tau nggak? Ya kan Kristen juga tanda salib. Ya Bu. Salam Bapak, kasih persaudaraan. Anak saya, anak asrama saya itu Bu, mayoritas Katolik. Jadi biar tidak adanya perbedaan, tidak ada yang namanya jarak antara Kristen dan Katolik,
ya saya menghormati mereka, menghargai mereka. Tentunya karena saya itu mencintai Tuhan, ya. Amin saudara. Jadi jangan oh ini Kristen, oh ini Katolik, sama satu tubuh Kristus. Ibaratnya kaki, ada kaki kanan, kaki kiri, betul nggak? Jadi kalau saya berdoa mau makan tanda salib begini, nggak masalah toh, tau nggak? Itulah saya, Bapak Ibu. Saya sambil makan, Bapak Ibu ya. Soalnya nanti dari sini masih perjalanan kurang lebih 3 jam untuk sampai ke Pontianak. Sama-sama Ibu cantik, Bu Nita, sama-sama. Saya sambil makan ya Bu Nita ya. Soalnya saya lagi di perjalanan. Masih 3 jam lagi saya mau ke Pontianak, Ibu Nita. Ibu Nita sudah makan? Tidak, salib itu punya anak Tuhan, ya, Pak Mehmet ya. Salib itu milik anak Tuhan, simbol. Kan ada tuh, ya kan? Makasih. Kan ada tuh orang yang malu misalnya doa, ya kan, diem-diem langsung makan. Kalau saya enggak, doa ya doa, habis itu tanda salib gitu sebagai ucap syukur. I love you full Kak, I love you too. Jatuh gitu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada yang perbedaan gitu ya. Oh, selamat melayani Bugem from Japan. Salam Pak Junian. Oh iya, Ibu Nita di Pontianak juga. Bu Nita pasti tahu dong Simpang Ampar. Salam Pak Wilson. Salam Ibu Kasih. Pasti Ibu Nita tahu kan Ibu Simpang Ampar, Bu. Saat ini lagi ngisi Kampung Tengah, Bu. Pasti nyampe di sana kan udah malam ya, Bu ya. Udah nyampe di sana nanti pasti langsung bobo. Masih lumayan jauh kan? Salam Pak Roy. Tak kasih tahu. Oh, di Kembayan. Kembayan deket dong rumah saya, Ibu Nita. Di Kembayan. Di Balai Karangan, Ibu. Di Balai Karangan. Saya punya temen di daerah Bantai. Bu tahu di daerah Bantai. Teman saya anggota dewan di situ, berteman udah mulai saya dari Madura. Derema ban Kak, Arapang ko beresen. Saya punya temen di daerah Bantai. Makan rawon punya kumis. Iya Pak. Salam Mami. Makan dulu Mami. Saya mau perjalanan Mami. Bean udah di jalan yang bener. Oh motor sekelangkong Pak Willy. Lagi sama anak wedok ini Mom. Lagi makan B2 ya? Enggak, ini lagi makan rawon. Nantilah
saya pengen bikin rawon tapi dagingnya ada di B2 ya kan. Pak Siono itu di Sanggau. Makasih Pak Abraham. Makasih ya Bapak Abraham ya, matur selangkong Pak Abraham. Mau kemana nggak ngajak? Momi, aku lagi nganterin anak. Lagi ngantar anak wedokku. Boruku. Katolik sangat-sangat berat Kak. Enggak juga. Jadi anak Tuhan tuh nggak berat sebenarnya, tapi harus kuat. Ya. Karena tidak semua orang bisa memikul salib. Iya Mom, iya. Karena tidak semua anak Tuhan mampu memikul salib. Betul nggak? Semua kawan. Kalau memang menjadi anak Tuhan itu gampang, kenapa banyak orang pintar, kenapa banyak orang kaya, kenapa para pejabat itu banyak meninggalkan Tuhan? Apalagi orang yang bisnis banyak dan gampang meninggalkan Tuhan karena tidak kuat memikul salib. Ya. Itu kenapa saya bilang, saudara, Tuhan Yesus itu tidak melihat dari doa yang sangat panjang. Ya. Ya. Saya kasih tahu, Tuhan tidak butuh orang yang pintar, tapi membutuhkan orang yang setia dan rendah hati. Karena yang pintar-pintar lama-lama pintar ngibul. Ini Mom, ini daging Mom, alot Mom. Tahu nggak, banyak yang jadi pejabat-pejabat, terus habis itu tak jawab Pak Pange di 19 ya, tak jawab tak lagi Pak, tenang aja Bapak di situ aja Pak Pange. Halo Ibu Dina. Lah pembisnis, pedagang rame-rame jadi pastor GBI karena makan duit enak kok, itu fakta. Terus Anda menyamakan saya dengan orang lain? Tidak bisa Pak Pange. Ya, tidak bisa, tidak begitu Pak Willy. Kenapa banyak pendeta itu juga sambil bekerja, dan juga ada yang juga pengusaha, ada juga yang pembisnis? Karena kenapa saudara? Ya, karena seperti saya, ya, seperti saya ini tidak ada PK-nya dari sinode, dan setiap bulan pun tidak ada yang namanya persembahan atau apapun itu dipegang oleh saya. Tidak. Emangnya pastor itu tidak boleh makan, pendeta nggak boleh makan, pendeta nggak boleh beli baju, pendeta nggak boleh beli kacamata begini, ya. Terus kalau ada pendeta jalan-jalan, ya,
Kalau ada pendeta jalan-jalan, apakah Anda pikir itu adalah hura-hura? Ya. Saya Kristen, Pak Willy. Ya. Saya pendeta di Kristen, Pak. Ya, saya kasih tahu. Ibu Diana itu hidupnya hedon gitu kan. Karena saya pakai baju begini, aduh bajunya aja 100 ribuan. Kacamata ini 25.000 Bapak Ibu, ya. Terus saya nggak boleh bergaya gitu. Terus Anda pengen bahwa seorang murtadin itu mukanya harus kusut gitu? Nggak apa-apa Pak Yo. Terus mukanya kita jadi murtadin tuh harus kusut? Ya gitu, harus kusut. Dibilang begini, tuh gara-gara kau jadi murtadin ya, muka kau itu jadi jelek kayak hantu, nanti gitu. Terus kalau saya itu tambah manis ya, terus aku sering mesem, Anda aja banyak yang kaget saya punya cucu ya kan. Ini kenapa? Firman Tuhan itu hidup dalam saya Pak, bukan duit yang menghidupi saya, tapi Tuhan gitu. Pak Mukti Ali, saya nggak butuh orang-orang yang tidak seiman dalam komal saya. Kalau suka dengan apa yang saya omongin di komal saya, monggo silahkan standby sambil ngopi ya kan, santai di komal saya. Komal saya tidak boleh ada penghujatan, tidak boleh ada debat-debat ya. Salam Mbak Zio. Terus siapapun yang mau naik di komal saya, kalau berdebat saya turunkan, meskipun dia orang Kristen ya. Saya tidak butuh teman-teman Kristen di komal saya. Kalau saya di komal orang lain terus ada yang namanya debat, itu bukan komal saya. Tapi yang pasti komal saya adalah bukan komal untuk menghujat. Karena yang menonton ini ya, follower saya juga banyak dari aneka ragam agamanya. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu ya. Semuanya itu adalah saudara saya. Shalom Pak Martin Hepson ya. Yang Pak Pange itu nggak butuh duit. Jadi Pak Pange itu orangnya itu makannya langsung pasir, semen, batu, dicor gitu ya. Makanya nggak butuh duit, nggak perlu makan ya Pak ya. Nggak perlu makan. Ibu kita. Salam Pak Royal. Iya, nanti saya makan. Enak ya. Jadi murtadin ya, makanannya enak-enak, makan rawon. Salah lagi. Ya, Saudara Delica ya. Salah lagi, padahal cuma rawon. Tau nggak? Dibilang Ibu Diana hidupnya hedon, tengok aja gayanya. Padahal Anda nggak tahu, di belakang layar saya itu ya nyebokin bebongku, ngasih makan bebongku, ngasih mandi bebongku. Ya, kita ini makasih Pak Calvin. Ya, belum lagi saya pelayanan nyebokin orang juga. Pernah saya nyebokin ODGJ, tahu nggak Bapak Ibu? Cuma saya nggak bisa spilkan di sini. Ya, kalau keluarganya nggak terima, saya bisa kena nanti. Di sini ini hukumnya hukum adat di Kalimantan. Ya, kenapa saya tidak selalu saya nge-live atau saya spilkan? Kenapa saya nggak selalu naikkan di YouTube saya ataupun di TikTok saya? Kalau keluarganya nggak izinkan, saya nggak berani naikkan, Bapak Ibu. Ya, biar Anda tahu. Ya. Biar Anda tahu bahwa bukan berarti saya tidak melakukan hal itu. Tangan saya ini saudara ya, tangan saya nggak pakai pelindung untuk nyebokin orang. Tahu nggak? Belum tentu Anda melakukan apa yang seperti saya lakukan. Jangan Anda tengok saya ngomongnya ceplas-ceplos begini, lalu disangka saya sok pura-pura cantik, enggak. Ya. Saya ini orangnya kalau nolong. Saya tidak menuduh Pastor Diana, tapi Pastor GBI mayoritas begitu, semua orang juga tahu. Pak, saya GBI Pak, tak kasih tahu kenapa Bapak ngomong begitu, biar Bapak tahu diri. Jangan kayak gitu Pak, tidak semua orang sama, jangan dia lihat pribadinya ya. Karena tidak semua yang namanya anak Tuhan itu kayak gitu. Jangan salahkan pendetanya, kita ngaca apakah kita ini sudah benar enggak. Kalau Anda, Bapak Ibu siapapun itu, kalau Anda sampai menghujat pendeta ya, hidup Anda nggak akan berkati. Apalagi jangan menghujat hamba Tuhan, sama dengan Anda menutup berkat Anda sendiri.
ya. Karena hamba Tuhan modelnya kayak apapun itu sudah dipilih sama Tuhan ya. Tadi juga saya berdoa, meskipun saya pendeta, saudara, saya doa tanda salib begini, apakah saya salah? Terima kasih Ibu Cesi, apakah saya salah? Hah? Enggak. Mana ada hukumnya pendeta dilarang pakai tanda salib? Ada hukumnya enggak kalau orang Kristen enggak boleh pakai tanda salib? Makasih tretanku, makasih. Jadi jadilah setiap perkataan kita ini adalah berkat, saudara ya. Jangan menganggap kita ini sudah paling pinter. Jangan. Saya aja bilang, saya, yuk teman-teman, kita sama-sama belajar yuk. Saya begitu, bukan ngomong asal khotbah, asal ngomong, enggak. Mari saudaraku, kita renungan ya, kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Begitu kan saudara ya? Salam saudara Holy Spirit. Saya tidak merasa bahwa saya paling benar, enggak. Saya seorang murtadin, jadi saya tidak orang lahir baru deh. Jadi buat saya tetap belajar. Sampai mati saya juga belajar. Jadi jangan gitu. Tolong jangan bawa sinode di dalam komal saya. Jangan bawa sinode, jangan bawa denominasi, ya. Apalagi ngomong Kristen Katolik, semuanya sama. Ibarat kaki kanan, kaki kiri, ya Pak ya. Bapak Ibu ya, yang cerdas dong, hidup itu harus cerdas, makin ke depan, jangan malah mundur. Karena anak Tuhan, model saya, bukan saya sombong atau bagaimana ya bahasanya ya. Saya pengen bahwa hidup saya itu semakin hari semakin memperbaiki diri, ya. Dan sama-sama memperbaiki diri, sama-sama belajar, gitu. Nggak ada yang namanya orang lahir baru itu orangnya nggak ada yang pinter, enggak. Atau orang yang sudah terlahir dari Kristen dia lebih pinter, enggak. Tidak semua kok. Tapi kita sama-sama belajar, sama-sama memberi semangat ya. Amin. Jangan khawatir dengan apapun juga. Tadi ya, semalam ada yang nanya, "Bu, papanya gimana?" Ya, nih. Pak Nabirong, saya lagi perjalanan mau ke Pontianak, Pak. Mau pelayanan dan juga ngantar anak saya. Ini papa saya ya, saudara ya. Pak Sakera. Nah, ini papa saya. Papanya udah Kristen. Papa saya haji, Pak. Sudah naik haji, tapi meninggoy. Sudah almarhum papa saya. Yang masuk Kristen itu mama. Papa saya tuh meninggal tahun 2001, Pak. Sedangkan saya lahir baru jadi oten itu tahun 2014. Intinya kalau jadi anak Tuhan itu jangan membeda-bedakan ya. Makanan minuman saya ini wedang. Ya Pak ya, nonton aja ya Pak ya. Oke saudara ya, saya mau melanjutkan perjalanan. Saat ini saya di perjalanan mau ke Pontianak. Mana Ibu Gembala smart, Pak? Anak Tuhan itu harus smart ya Pak ya. Gitu. Amin Pak Oyo, amin, makasih saudara, amin tretanku. Nah ini anak Tuhan selalu mendoakan yang baik-baik, ya enggak? Pak, tak coba ya. Aku coba, ini aku beli online, coba beli online kemarin 25.000 mom. Beli online nih Pak. Kan? Terus lupa kalau aku dari hutan ya Pak, kalau gini nih. Lupa loh kalau di hutan, kayak di kota aja sok-sok yes. Padahal kacamatanya beli online di TikTok 25.000. Mau menyelam di mana Pak? Ini masalahnya Pak Royal, hidung saya ini kan pesek nih ya kan. Jangan ketawain Pak, aku kan juga pengen gaya sedikit Pak. Ya enggak Pak?
Kayak Sarono. Makasih ya Bapak Ibu ya. Sekali-kali kan ngebanyol, betul nggak? Pak Royal, jangan lalu kita pergi ke komal-komal debat lalu kita pusing Pak. Nah, mendingan kita gini aja. Komalnya Diana Madurese juga kadang gini apa ya, bikin yang ini apa namanya, yang lucu-lucu aja gitu ya Pak ya. Betul nggak? Simpang Ampar iya mau ke Tayan. Ini masalahnya hidung nih, tapi saya nggak mau Pak oplas, biarin aja hidung saya pesek begini, nggak masalah ya Pak ya. Gelap nggak Bu? Enggak. Ini kan nggak terlalu hitam ini kayak samar-samar gitu kan. Kalau gini aja mata saya kelihatan kan. Nah tuh, kan kelihatan mata aku nggak gelap ini, enggak. Mancung ke dalam. Bapak Royal nih bikin saya ini jadi bangga gitu ya. Bangga lah Pak, ini kan asli semua Pak, no oplas Pak. Jadi kalau misalnya ada keriput berarti tandanya sudah menua tuh ya Pak Uyo ya. Jadi syukuri aja yang Tuhan kasih Pak. Ini enggak. Kalau tidak boleh bergaya begitu makanya dia pindah. Gayanya malah gayanya cengil saya dulu, kata siapa? Karena udah nggak cengil lagi, ya kan? Nggak bandel lagi, makanya aku bertobat di Kristen guys. Gitu. Kacamatanya lebih luas dari wajahnya. Pak Nabirong, tau nggak? Sebenarnya kacamata ini untuk menyembunyikan hidung yang pesek. Tapi mataku lumayan loh. Hidung yang pesek itu diimbangi dengan mata yang belok. Tau nggak? Iya, hidung boleh pesek, tapi mata ini belok Pak. Nggak kan? Sekali berdoa, angkat tangan dalam nama Tuhan Yesus, takut hantunya Pak. Iya kan? Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang nggak takut Pak? Itu apa itu? Ini namanya Ibu Lina, ketawa Ibu Lina. Jadi tapi yang lebih parahnya gini Bakul ya. Kalau ada cowok kece nih ya kan, ngelirik juga kita nggak ada yang tahu. Astoge nggak bercanda ya guys. Aku tahu diri kalau aku ini sudah nenek-nenek, jadi nggak boleh ya, nggak boleh. Gitu aja, nggak boleh gitu. Kopi hitam 1 Gitu guys. Saya suka bercanda aslinya Pak Royal ya. Kalau udah ngamuk aja ya Pak ya, udah lebih dari dari pasien ya. Laporannya dong saudara, masa 81 89. Makasih Pak Lombok, makasih. Terima kasih atas berkatnya ya Pak, atas menggantinya Pak.